Ini suasana yang membagongkan sekali. Di saat para ojol-ojol demo, Pak Wamen yang katanya ditunggu-tunggu untuk menemui para ojol-ojol, Pak Wamennya ngacir. Ya, kenapa ya? Ini ada videonya ketika Pak Wamen pamit di tengah-tengah kerumunan para ojol-ojol yang demo di depan kantor Kemenaker. Kemarin hari Kamis tanggal 8/05/2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun my friend, my bro. Kali ini kita akan coba bahas lagi imbas dari hasil kemarin yang mana para ojol-ojol demo lagi di Kemenaker mengadakan tritura 3 tuntutan rakyat. Oh bukan, tritujol 3 tuntutan ojol. Nah, kalau tritura kan 3 tuntutan rakyat, ini tritujol 3 tuntutan ojol ya. Ojol-ojol menuntut 3 untuk Bapak Menaker dan juga Wamen ya. Ada 3 tuntutan dan gua nggak tahu dan tidak dapat informasi tiba-tiba para ojol-ojol pada demo di Menaker kemarin. Tidak ada di grup WhatsApp, tidak ada di grup-grup manapun, atau mungkin hanya komunitas-komunitas tertentu aja yang datang berdemo, atau mungkin cek ombak, ataupun mungkin pemanasan atau warming up menuju demo-demo ojol pada tanggal 20 Mei yang nantinya akan diadakan besar-besaran alias Hari Kebangkitan Nasional atau Hari Kebangkitan Ojol-Ojol Nasional. Nah, gitu-gitulah. Nah, ketika para demo ini hanya menuntut 3 tuntutan seperti ini ya. Yang dituntut ojol ini hanya 3 poin seperti ini. Yang pertama, ojol bukan dagangan para elit. 2, Kemenaker harus bertanggung jawab atas dampak BHR yang mencekik leher mitra driver, hapus layanan Grab hemat ya, khususnya untuk ojol-ojol hijau Grab. Ketiga, turunkan Menteri dan Wamenaker karena dianggap membuat kegaduhan di kalangan masyarakat ojol terkait status ojol dan BHR. Sampai para ojol minta Menteri turun, Wamen turun. Nah, itu bikin kegaduhan katanya. Dan juga masalah yang pertama itu tunggangan elit politik ya. Mungkin banyak ya, sampai gimana lah, nggak tahu lah, pokoknya permasalahan pokoknya dibilang elit politik lah ya. Yang kedua, itu Kemenaker bertanggung jawab atas dampak BHR karena tidak semua orang yang dapat. Pada Pak Prabowo udah ngomong BHR ojol-ojol 1 juta, tapi nggak ada yang dapat, cuma dapat 900 gocap 50.000 dan juga banyak nggak dapat. Ujung-ujungnya uang yang udah dapat habis lebaran nih, kebijakan-kebijakan baru mulai muncul. Nah gitu, mulai muncul kebijakan-kebijakan baru yang mana salah satunya itu naik ojol, pengen hemat itu harus berbayar. Nah, gila berbayar. Nah, ini sukses, bukan nggak mungkin aplikator kompetitor seperti Gojek atau lainnya akan mengikuti juga. Contohnya nih, Grab Now ya, Grab Now ngikut lagi tuh, ada namanya Goret Instan. Malah tetanggaku ada juga tetanggaku Now, yang si biru juga ada tuh tetanggaku Now. Dan ini kita lihat ya, detik-detik Bapak Wamenaker itu pamit meninggalkan para ojol-ojol yang lagi demo. Ini kita lihat. Nih kita lihat dari videonya Koalisi Ojol Nasional ya tuh, detik-detik Wamenaker melarikan diri dari aksi maksa ojol yang meminta pertanggungjawaban atas kegaduhan yang dibuatnya. Aneh-aneh aja para ojol ya tuh. Nah, jadi siapa yang moto, siapa yang videoin, tapi kayak gini nih. Tuh di zoom, tuh Pak Noel ya, Pak Noel dari jauh dilihat ya. Nah, dilihat tuh Pak Noel dari jauh. Nah, ini detik-detiknya udah kayak lagunya si Dewa ya, detik-detik Pak Wamen melewati ojol-ojol yang demo. Nah, mungkin seperti itulah kira-kira ya. Nah, kita juga nggak tahu ya kejadiannya karena gue nggak datang ke situ dan gue juga nggak dapat infonya. Tiba-tiba banyak beredar grup-grup, banyak beredar foto-foto video yang ngasih ke gue seperti ini. Bang, tolong dibahas bang. Ya udah, gue coba bahas sebisa mungkin. Nah, seperti ini. Dan ini ya, dikarenakan Bapak Kemenaker menghindar dari aksi demo. Anda semua tidak merasakan, tapi kami hari ini dia menjadi ojol kita mengangkat berbahaya. Oke, lewatin dulu bang.
siaran langsung relawan Ranjau Paku di depan Kemenaker. Nah, seperti itulah ya. Kita lihat para ojol-ojol yang lagi demo ya. Dan juga mengenai masalah demo ya, masalah demo itu berhubungan dengan namanya food ya. Food goret hemat ataupun grab bag hemat. Nah, itu kenapa adanya pakai grab bag hemat? Itu ada komentar dari komentar di kolom gua yang ngomong seperti ini, Bos. Ini benar apa enggak, valid apa enggaknya, tolong kalian tulis di kolom komentar. Seperti ini, dari Adi Putranto 9834. Nih, saya kasih tahu Bang, kenapa Grab pakai sistem Grab Bike berbayar. Grab ambil kesempatan yang mana hampir 90% mitra driver atau ojol-ojolnya sudah terikat dengan pinjol yang melekat di aplikasinya. Dengan begitu, Grab akan leluasa keluarkan aturan sistemnya untuk mendapatkan keuntungan besar karena tidak mau mitra yang sudah terikat pinjol pasti akan ikut slot atau sistem Grab-nya. Karena jika tidak mau ikut pasti utang pinjol mitra tidak bisa terbayar. Itulah sistem mainnya aplikator Grab. Nah, itu kata anak Grab ya, bukan gua ya. Dia ngomong seperti itu karena di aplikasi Grab itu ada namanya pinjol dulu. Mungkin rata-rata anak-anak Grab itu pada minjem gitu kan. Nah, jadi mau nggak mau, kadang setiap mereka minjem itu kalau mereka utangnya harian itu harus bayar dulu setiap hari. Bahkan saldonya bisa minus. Nah, jadi mau nggak mau ya daripada nggak dapat uang, daripada anyep ya mau nggak mau ya akhirnya para ojol-ojol Grab ngikutin pembayaran 20.000 itu, ikut slot hemat demi bayar utang dulu ya. Ya gitulah kalau di lapangan bilang Grab itu kerjasama sama pinjol dulu katanya. Nah, seperti itu. Kalau Gojek dia punya GoPay pinjam ya kan. Nah, ya pokoknya sama lah seperti itulah gitu. Apapun benderanya pasti ojol pinjol dah kayak gitu aja. Dan satu lagi nih, pengaruh efek dari pemakaian Grab hemat ataupun slot ya, terutama food ini gara-garanya ini sangat sedih ya. Para karyawan kasir restoran akhirnya mengganti akibat para ojol yang sering cancel. Jadi ada cerita suatu ketika di restoran Sepat Saji ya. Itu para karyawannya, kasirnya itu sudah menyiapkan food untuk para ojol-ojol yang akan mengambil. Tapi berhubung karena ongkos yang terlalu murah atau main sistem slot yang orderan tumpuk-tumpukan hingga banyak di cancel oleh para ojolnya. Baik itu cancel by sistem karena nggak datang ke restoran, nunggu sampai 15 menit sampai 20 menit, nantinya akan terbatalkan secara sistem ataupun memang sengaja di cancel atau ditolak. Nah, alhasil karena banyaknya barang yang numpuk, banyaknya makan yang numpuk, akhirnya para bos-bos pengusaha ataupun leader-leader supervisor dari perusahaan tersebut itu melakukan sidak dan mengakibatkan para kasir ataupun karyawan restoran bertanggung jawab seperti ini. Ini dari Bapak Abdul Mukni ya, ngomong seperti ini. Anak saya kerja di Hokben, sering pulang bawa makanan yang tidak diambil sama driver atau sama ojol. Itu pun harus dipotong gajinya walaupun harganya lebih murah dari harga seharusnya. Itu kata manajer Hokbennya Bang. Terus gue jawab, berarti valid Bang. Keluhan-keluhan karyawan restoran gara-gara orderan nggak diambil ojol-ojol, makanan terbuang sia-sia dan karyawan harus menanggungnya dengan potong gaji. Ojol 5.000 dan double order memakan korban. Makanya banyak restoran mundur dari food dan order via telepon atau chat. Bahkan ada restoran punya kurir sendiri. Berarti ojol 5.000 ya memakan korban juga termasuk karyawan restoran. Semoga aplikator peka dengan hal ini, kalau enggak food akan bakal ditinggalkan. Ya, itulah polemiknya ya. Dari demo Pak Wamen melipir di tengah-tengah ojol, para ojol ingin bertemu dan ingin bermediasi seperti sebelumnya tapi nggak ada. Nah, saya itu apalagi ojol terjebak pinjol mau nggak mau ya, karena setiap pakai aplikasi ojol yang ada pinjolnya itu harus dipotong harian. Nah, karena saldonya minus mau nggak mau harus mengikuti Grab hemat. Nah, satu lagi karena murahnya ongkos food, akhirnya para ojol-ojol menolak ngambil makanan yang mengakibatkan para karyawan restoran harus menanggung makanan-makanan yang telah dipesan yang nggak jadi itu. Bagaimana dengan kejadian ini? Apakah ada unek-unek para ojol-ojol? Tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.